Halo, kenalin, beliau adalah Pak Ketut Santoso, owner dari Sanggar Tari Prastika Surabaya. Kita hari ini datang di sanggarnya untuk menanyakan beliau mengenai pekerjaannya, serta apa yang membuat beliau tetap termotivasi untuk bekerja. Ada banyak hal yang akan beliau sampaikan, dan tanpa menghabiskan terlalu banyak waktu, mari kita dengarkan. Halo, selamat sore untuk pecinta seni tradisi Indonesia. Saya Pak Ketut Santoso, owner dari Sanggar Tari Prastika Surabaya yang sanggarnya ada di Kelurahan Kebraon, Surabaya. Dan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari sobat muda pecinta seni tradisi Surabaya. Untuk pertanyaan sejak kapan, saya mulai tahun 1986 itu mulai belajar. Yang dulunya saya juga nggak tertarik dengan tari-tarian itu. Nah, diawali dari perayaan 17 Agustusan di kampung dulu saya waktu remaja, dari kecil sampai remaja tinggal di Gresik, itu membuat acara ludruk. Ya, beberapa kali membuat acara ludruk, tapi dalam kesenian ludruk itu kan ada tari remonya. Maka saya bertekad untuk bisa menjadi penari remo untuk mengisi acara ludruk. Itu awalnya. Pertama, laki-laki menari itu aneh. Jadi saya masuk di satu sanggar yang bernama Sanggar Tari Bina Tari Jawa Timur, yang sanggarnya itu ada di Taman Budaya Jawa Timur yang lebih dikenal dengan Gedung Cak Durasim. Itu saya masuk adalah satu-satunya siswa laki-laki di antara 60 siswa perempuan dan yang paling tua sendiri. Karena rata-rata mereka yang satu kelas itu SMP, SMA, sedangkan saat itu saya sudah magang kerja. Kalau menyesal dalam belajar menari tidak, tapi anggapan saya yang keliru. Sebenarnya saya berpikir menari itu satu hal yang mudah. Ternyata salah, menari itu sangat susah dan capek karena harus mengeksplor gerak itu betul-betul di luar bayangan saya. Jadi itu yang membuat saya salah persepsi aja. Ternyata menari itu tidak semudah dan segampang yang kita bayangkan. Ternyata untuk proses menjadi penari yang baik sangat-sangat luar biasa melelahkan dan menyita waktu. Untuk sanggar ini pertamanya sudah lama sih, dari wali murid sekolah-sekolah dari masing-masing pembina itu untuk membuat sanggar agar tidak jauh-jauh. Tapi saat itu karena efektivitas saya di sanggar masih padat, saya tidak berani membuat sanggar ini karena kalau saja sering libur itu sangat riskan karena anak-anak pasti akan lepas. Nah, itu. Yang kedua, animo dari masyarakat sendiri yang membuat kami tergerak untuk membuat sanggar ini karena dari anak-anak atau dari orang tua siswa itu sangat antusias dan sangat mendukung sekali. Itu yang membuat sanggar ini ada. Lalu kalau untuk pertanyaan bagaimana tentang anak muda? Anak muda dari dulu sampai dari zaman saya sampai hari ini memang tidak mudah untuk masuk ke seni tradisi. Karena apa? Karena yang ditonton kesenian-kesenian yang lain, ya pokoknya kesenian-kesenian yang dianggap mereka modern. Sehingga mereka yang mencintai tentang seni tradisi pasti ini adalah remaja yang spesial.
Kalau penunjang dalam hal apa dulu? Kalau yang menunjang itu tentang pembekalan diri, saya yakin bisa. Karena kalau nanti ada event-event katakan dari sekolah atau dari pemerintah yang menunjuk untuk pergi ke luar negeri, pasti yang dibawa adalah seni tradisi. Dan di situ mulai generasi saya sudah banyak sekali yang mendapat kesempatan ke luar negeri, bahkan mendapatkan kesempatan kerja itu juga dari menari. Baik, pesan Pak Ketut untuk generasi muda, cintailah budayamu sebelum kalian mencintai budayanya orang lain. Karena kalian harus bangga dengan seni tradisimu. Karena setiap negara punya seni tradisi yang patut dibanggakan. Apalagi Indonesia. Indonesia budayanya sangat luar biasa. Ya. Mulai dari kuliner, busana, sampai dengan budaya-budaya tari tradisinya luar biasa. Sehingga banyak mancanegara yang belajar ke sini. Kalau kalian tidak suka, itu kebalik. Karena Jepang, Amerika dan lain banyak yang belajar menari di sini. Salah satunya teman-teman Pak Ketut dulu banyak yang dari luar negeri. Baik, terima kasih sobat-sobat muda pecinta budaya tradisi Indonesia. Ada beberapa pertanyaan itu yang bisa saya jawab. Nanti kalian kalau ingin bertanya-tanya lagi, silakan datang di Sanggar Tari Prastika. Latihannya setiap hari Sabtu mulai pukul 15. Sampai jumpa dan salam budaya.